Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Diaramaku, channel yang membahas seputar skripsi, tips-tips bagaimana mengerjakan skripsi. Kita mulai dari tahap pertama, pembuatan proposal skripsi. Kita mulai dari bagaimana sih cara membuat judul. Nah, sebenarnya untuk membuat judul ini bisa kita skip ya. Judul itu bisa kita lihat dari referensi-referensi yang ada. Bisa minta pakai AI, bisa lihat di Google, bisa lihat penelitian-penelitian terdahulu. Kita tinggal modifikasi lokasi dan lain-lainnya. Sebenarnya gampang kalau judul. Cuman mungkin teman-teman mesti ngerti bagaimana sih proses membuat judul supaya judul itu tepat sasaran. Maksudnya tepat sasaran tuh begini, penelitian itu bukan hanya sekedar bagus di judul, bukan hanya sekedar bagus di isinya, tapi harus relevan kepada siapa, di mana kita meneliti. Makanya tepat sasaran. Misalnya di suatu lokasi atau di satu kelompok masyarakat itu ada masalah, sehingga penelitian kita ini tepat sasaran untuk bisa menyelesaikan masalah di kelompok masyarakat atau di lokasi itu. Itu maksudnya tepat sasaran. Bukan hanya sekedar bagus-bagusan aja. Oke, gimana sih langkahnya membuat judul untuk skripsi kalian? Kita mulai aja. Di langkah awal mahasiswa harus tahu dulu prinsipnya nih. Bagaimana sih kita kalau mau melakukan penelitian gitu kan? Ada yang bilang skripsi yang baik itu skripsi yang selesai. Benar. Makanya kita harus tahu prinsipnya. Yang pertama itu, lakukan penelitian skripsi itu yang paling mudah dikerjakan. Ya, jadi subjeknya memang paling kita kenal, objeknya yang paling kita kuasai, lokasinya yang paling kita kenal gitu kan. Jadi jangan sampai di luar kemampuan kita gitu. Jadi ya teliti aja dari lingkungan terkecil dulu, keluarga, tetangga, masyarakat di sekitar kita mungkin, di kampus kita dan lain-lain. Seperti itu ya. Kemudian data yang paling mudah didapat. Nah, cari data yang paling mudah didapat. Misalnya begini, banyak kasus misalnya mahasiswa itu meneliti tentang perusahaan atau tentang instansi pemerintahan. Ternyata datanya susah didapat, padahal subjeknya dia paling kenal, objek lokasinya paling dikenal, ternyata datanya susah didapat. Maka itu percuma. Karena apa yang mau diteliti kalau datanya nggak ada, ya kan? Oke. Pertimbangkan data yang paling mudah didapat. Lalu data yang kita punya atau fenomena atau sesuatu apa yang mau kita teliti itu yang emerging. Emerging itu apa yang sedang muncul. Jadi bukan masalah variabel di kuantitatifnya itu variabel yang paling baru misalnya, atau topik di kualitatifnya itu topik yang baru misalnya. Itu benar, tapi bukan sementah itu gitu. Maksudnya yang emerging. Sama seperti yang saya bilang di awal tadi, itu terkait relevansi, terkait tepat sasaran kita meneliti. Misalnya maksudnya sekarang nih di kampus kalian lagi ada isu apa sih yang sedang berkembang. Nah, itu maksudnya emerging. Misalnya di tetangga kalian nih lagi ada isu apa sih yang lagi digosipin. Nah, itu emerging tuh. Oke? Itu dulu prinsipnya. Lalu bagaimana cara kita membuat judul penelitian? Ada dua langkah. Langkah pertamanya, tentukan dulu target yang mau diteliti. Kita mau meneliti siapa? Atau dan kita mau meneliti apa, atau dan kita mau meneliti di mana, atau dan maksudnya atau siapa atau apa atau di mana gitu. Karena siapa, apa, di mana ini bisa dikombinasi ketiganya atau bisa salah satu aja. Kemudian langkah kedua, sebelum saya jelasin masing-masing ini, kemudian langkah kedua, lakukan identifikasi. Ya, identifikasi ada masalah apa, identifikasi masalah, identifikasi ada fenomena apa, baik negatif maupun positif. Nah, di langkah kedua ini perhatikan, kalian mahasiswa harus peka. Misal mau meneliti kepada siapa? Orang-orang, gitu kan, instansi misalnya, perusahaan misalnya. Nah, kalian harus peka kepada siapa yang mau diteliti ini. Begitu juga apa yang mau diteliti, kalian harus peka nih. Peka itu maksudnya sensitivitas mahasiswa gitu kan. Karena kan kalian nanti lulus jadi sarjana itu kan diharapkan bermanfaat di tengah-tengah masyarakat kan. Maka bagaimana kalian bisa bermanfaat kalau kalian nggak peka di tengah-tengah masyarakat dengan apa yang terjadi gitu ya. Oke, nanti kita lihat contohnya, tenang aja. Oke, jadi di proses identifikasi masalah kalian harus peka di lingkungan penelitian kalian. Oke, kita lihat sekarang contoh yang sudah ada. Misal kita lihat contoh yang pertama ya. Di sini targetnya siapa yang mau diteliti ini, manajer dan karyawan sales. Apanya sih yang mau diteliti? Target penjualan. Lokasinya di mana? Nah, ini perusahaan, dia lokasinya dia pakai perusahaan SNS. Kemudian identifikasi masalahnya. Nah, di sini harus peka nih. Misal saya mau meneliti manajer dan karyawan sales di PT SNS. Mereka tentang target penjualan mereka, karena sales kan ada target penjualan tuh, tentang target penjualan mereka.
Nah, di sini nih kalian peka nih. Oh, kemarin waktu saya magang itu ada isu yang saya dengar-dengar atau yang saya ikuti itu mereka sulit mencapai 100% target penjualan. Ah, ya ya ya. Oke, saya tulis. Lalu apalagi misalnya ada terdapat manajer baru di bulan April. Nah, dampaknya April sampai November tuh bisa sampai 100% padahal sebelumnya sulit. Nah, waktu saya magang itu ada pergantian manajer di bulan April. Nah, kemudian di sana juga sering terjadi turnover sales. Turnover itu maksudnya pergantian karyawan, yang lama keluar ganti baru, nggak betah keluar ganti baru gitu. Dan seterusnya, misalnya ini identifikasi yang dibuat. Nah, disinilah dari identifikasi inilah menjadi dasar kita menentukan topik penelitian atau menentukan variabel penelitian. Dari 11 poin identifikasi masalah ini, misal ya, kita bisa mendapatkan ada beberapa topik nih, ada beberapa aspek. Misal ada produktivitas penjualan karena ada masalah awalnya susah mencapai 100% penjualan, tapi semenjak pergantian manajer bisa tuh 100%. Nah, produktivitas penjualan. Lalu ada topik kinerja karyawan nih. Dari mana datangnya topik kinerja karyawan? Misalnya di sini ada masalah turnover sales, ya kan? Jadi maksudnya gini, topik ini datang berdasarkan poin-poin yang di sini nih. Nah, begitu juga dengan produktivitas karyawan. Karena di sini ada masalah. Target dari SNS perusahaan yang mau diteliti itu sangat tinggi untuk tim penjualan dan lain-lain. Lalu karena ini sudah banyak topiknya, saya pengen yang agak baru dikit deh. Oke, kita tambahkan inovasinya, kreativitasnya. Kita kombinasi dengan prinsip syariah. Ini nakal-nakalnya kita aja ini. Prinsip syariah, karena banyak buku yang bilang peneliti yang bagus itu peneliti yang nakal. Jadi kita kombinasi dengan prinsip syariah. Sehingga dengan kita kombinasi dengan prinsip syariah ini muncullah judul Gaya Kepemimpinan Syariah oleh manajer PT SNS dalam produktivitas sales. Judul ini muncul kan tadi berdasarkan setelah kita menentukan target, lalu ada identifikasi, lalu ada topik yang muncul, lalu muncullah judul ini. Nah, tentu saja topik yang muncul di sini sesuai dengan pemahaman kalian ya. Sebenarnya masih banyak di sini, tapi ini contoh aja. Tentu saja nanti kalau kalian misalnya bisa peka, bisa dapat topik apa lagi di sini, judulnya bisa berubah. Judul ini bisa berubah lagi nih. Kalau yang mau pakai kuantitatif tinggal dijadikan variabel aja ini. Nah, contoh judul ini contoh judul kualitatif. Oke, kita lihat contoh yang kedua lagi ya. Ini contoh yang kedua. Siapanya mau diteliti? Nah, di sini dia tulis Hotel XXX. Maksudnya perusahaan hotel itu diposisikan sebagai siapa? Apanya yang mau diteliti? Keuangan hotel itu di mana? Ya, Hotel XXX di kota XXX. Gitulah ya. Oke. Kemudian identifikasi masalah. Ingat, di bagian identifikasi masalah ini kalian harus peka. Kebetulan di sini ada berapa nih? 11, 12, 13, 14 poin. Jadi mungkin kemampuan peka mahasiswa beda-beda ya. Ada yang bisa peka banget, ada yang mungkin pekanya dikit-dikit aja. Tapi ya memang itu tuntutannya, peka itu. Jadi dia buat nih sistem pembayaran di hotel bisa dilakukan dengan banyak cara. Dan hotel memiliki sistem keuangan sendiri, departemen front office yang menerima segala pembayaran bla 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 dan lain-lain ya. Lalu yang menjadi masalah adalah City Ledger. Tamu, guest, konsumen biasanya belum membayar lunas tagihannya sampai pencairan dana dari kantor mereka. City Ledger tuh ini tamu misalnya tamu dari instansi pemerintahan lokal di kota itu yang mengadakan kayak gathering, ngadain rapat gitu-gitu, City Ledger. Nah, itu biasanya kalau di hotel tuh bayarnya belakangan. Nah, itu ngaruh tuh ke okupansi hotel itu dan lain-lain. Nah, ini semua semua identifikasi kepekaan yang dibuat. Oke, tentu saja jumlahnya beda-beda sesuai dengan kepekaan kalian. Nah, berdasarkan kepekaan ini, berdasarkan identifikasi masalah ini, muncullah judul ini. Jadi, analisis praktik pembayaran kamar melalui OTA, City Ledger, dan cash terhadap target revenue hotel melalui kualitas laporan keuangan pada Departemen Front Office Hotel Viv Samarinda. Kenapa bisa muncul variabel-variabel ini? Berdasarkan ya, ini nih di atas tadi, semua variabel itu berdasarkan identifikasi di sini. Nah, sehingga dari sudah ada judulnya ya dibuat pertanyaan penelitiannya. Kebetulan ini Structural Equation Model atau SEM, sehingga bisalah kita buat kerangka konseptualnya atau model penelitiannya, OTA, City Ledger, cash terhadap revenue yang dimediasi
kualitas laporan keuangan sebagai variabel intervening. Nah, kebetulan kemudian maunya pakai mix method, ya terserah. Kalau method mah terserah, mau pakai kuantitatif aja, mau pakai mix method juga boleh. Jadi intinya kita ulang dari awal sedikit. Yang pertama, kalian pahami dulu prinsip ini, tanamkan di kepala kalian prinsip ini. Lalu jalankan dua proses ini, dua tahap ini, ya, tentukan target itu siapa, apa, lokasi, lalu kemudian buat identifikasi masalah. Ingat, identifikasi masalah memang menuntut kepekaan kalian dari siapa, apa, dan lokasi target kalian itu. Sehingga berdasarkan identifikasi masalah ini muncullah topik-topik, sehingga dari topik-topik itu bisalah kita rangkai sebagai judul penelitian. Tentu saja jumlah identifikasi masalah sesuai dengan kepekaan mahasiswa masing-masing. Topik yang muncul juga sesuai dengan kepekaan mahasiswa masing-masing, sehingga bisa mendapatkan judul yang seperti yang di awal saya bilang tadi, judul yang tepat sasaran, judul yang relevan, ya. Nah, begitu juga dengan contoh yang kedua ini. Dari adanya identifikasi masalah sehingga bisalah kita membuat judul seperti ini. Semua dasarnya dari identifikasi masalah. Nah, sekarang kalau memang kalian kesusahan membuat langkah manual seperti tadi, ya, di sini saya sudah hapus nih topik-topik yang muncul dan judul yang muncul tadi. Dengan cara manual saya sudah hapus. Sekarang kita kombinasi dengan AI. Anggap saja kalian sudah melakukan identifikasi masalah, ya. Tapi bingung nih, ada variabel apa, ada topik apa, sehingga judulnya apa. Kita kombinasi dengan ChatGPT aja yang umum, ya. Oke, kita upload filenya nih, contoh yang kedua. Kita upload file identifikasi masalah kalian tadi. Kemudian masukkan prompt seperti ini. Tolong buatkan judul kuantitatif dengan SEM berdasarkan identifikasi masalah yang ada pada file yang ada. Usahakan terdapat 3 variabel independen, 1 variabel intervening, 1 variabel dependen. Usahakan judul yang kamu buat ada dan mudah untuk saya menemukan referensinya di Google Scholar. Udah, langsung aja kita lihat alternatif judul yang diberikan oleh ChatGPT. Jadi kita kombinasi dengan AI. Jangan biarkan otak kalian kebakar sendiri. Jangan biarkan otak kalian kepanasan sendiri, karena sekarang sudah ada teknologi yang membantu kita berpikir. Oke, kita lihat judulnya. Alternatif judul yang pertama, ini yang paling aman dan mudah referensinya katanya ChatGPT. Di sini ada OTA, ledger, dan cash. Dia bilang ini variable X1, X2-nya tuh sama nih. OTA, city ledger, dan cash sama seperti judul yang tadi tuh, contoh yang manual tadi. Kemudian alternatif judul yang kedua sama juga tuh. Kemudian coba kita tanya lagi, ada yang lain nggak yang lebih mudah dan referensinya banyak? Misal contoh ya. Nah, dia buat lagi, oke, dia bilang. Nih, yang referensinya mudah. Lebih sederhana lagi. Alternatif judul yang dikasih ChatGPT. Coba kita ambil yang ini nih. Judul ini katanya cepat dapat referensi. Oke, tinggal kita copy atau kita paste ke Google Scholar. Nah, pengaruh sistem pembayaran terhadap kinerja keuangan, pengaruh kebijakan manajemen terhadap kinerja keuangan. Tuh, bisa diambil referensi-referensi ini banyak nih di Google Scholar. Oke, begitu. Jadi kita kombinasi. Kalau yang mau pakai cara manual boleh, mau kombinasi dengan AI juga boleh, silakan. Langkah tadi, ingat kata kuncinya, mahasiswa kalian harus peka terhadap lingkungan itu, harus peka terhadap orang-orang itu, sehingga kalau kita peka ya identifikasi masalah tadi itu bisa tepat sasaran, bisa sesuai, bisa relevan. Sekarang mahasiswa yang mau mengikuti langkah tadi, silakan, boleh dipraktekkan di rumah. Semoga bermanfaat dan kita lanjut ke video berikutnya tentang bagaimana mulai membuat pendahuluan atau latar belakang skripsinya.